Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini bersama dengan saya Muhammad Arifin di channel Arifin Math. Kali ini kita akan membahas masih di materi trigonometri dan hari ini kita akan membahas tentang nilai perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa yang terdiri dari 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Baik, kami mengucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah subscribe dan mendukung channel kami. Bagi yang belum subscribe, kami persilakan untuk subscribe dan mengaktifkan loncengnya agar Anda mendapatkan informasi terupdate dari kami. Baik, sudut-sudut istimewa. Kenapa dikatakan sudut-sudut istimewa? Nah, istimewanya sudut 30, 45 dan sebagainya itu istimewa karena kita bisa menentukan nilai perbandingan trigonometrinya tanpa menggunakan kalkulator. Jadi, bagaimana menentukannya? Kita bisa menggunakan pendekatan secara geometri ya. Jadi, misalnya diberikan sebuah persegi ABCD ya. Kita kasih nama misalnya A, di sini B, sini C, dan di sini D. Ya. Misalnya panjang sisi AB itu adalah A cm, BC A cm, maka otomatis CD itu A cm, AD itu juga A cm. Kenapa? Karena panjang sisi sebuah persegi itu panjangnya selalu sama. Nah, besar sudut DAB itu adalah 90 derajat. Ya, DAB 90 derajat. Kenapa? Karena persegi. Maka besar sudutnya adalah 90 derajat. Nah, andaikan ini kita bagi dua, kita tarik garis AC, maka besar sudut BAC itu berarti 45 derajat. Kenapa? Karena 90 derajat dibagi 2, kan begitu. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menentukan nilai perbandingan trigonometri sudut 45 derajat ini. Ya, seperti itu. Nah, yang pertama kita tahu bahwa AB-nya A ya, panjang sisinya, BC-nya A, AC-nya, nah ini yang belum diketahui. Jadi bagaimana cara mengetahuinya? Ya kita cari menggunakan apa? Teorema Pitagoras, kan seperti itu. Berarti nanti AC, kita mau cari ya, berarti AC kuadrat sama dengan, karena AC ini sisi miring ya, kenapa? Karena di depannya sudut siku-siku. Karena sisi miring berarti nanti ditambah, kan begitu. Berarti AC kuadrat sama dengan apa? AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Sama dengan AB-nya berapa? AB-nya A kuadrat tambah BC-nya A juga. A kuadrat tambah A kuadrat berarti 2A kuadrat. Nah, 2A kuadrat ini masih AC kuadrat, kan gitu. Maka AC-nya berarti sama dengan akar dari 2A kuadrat. Nah, A kuadrat itu kalau ditarik akarnya berarti A ya, maka dari sini kita dapatkan panjang sisi AC sama dengan A akar 2. Ya. Ya, berarti ini A akar 2. Nah, kita sudah dapatkan karena semua sisinya sudah ada, maka kita bisa tuliskan bahwa sin 45 derajat, sin itu apa? Depan per miring ya. Oke, kalau kita mau tulis juga boleh. Sin demi, depan per miring. Depannya apa? Depannya berarti A. Miringnya apa? A akar 2. Nah, berarti ini kalau disederhanakan ya, berarti 1 per akar 2, kan gitu ya. Ini 1 per akar 2. Biasanya ditulisnya 1 per 2 akar 2. Ya, seperti itu. Cos 45 gimana? Cos 45 derajat. Cos sami, ya kan? Berarti samping per miring. Oke. Sampingnya apa? Sampingnya A. Per miringnya apa? A akar 2. Tuh. Maaf, A akar 2. Bagi A ya, berarti 1 per akar 2. Kalau dirasionalkan berarti 1 per 2 akar 2. Nah, gitu. Apalagi tan?
tan 45 derajat itu sama dengan tan desa, depan per samping. Depannya apa? Depannya adalah A. Sampingnya apa? A juga. A per A sama dengan ya 1. Itu sin kostan untuk sudut 45 derajat. Baik. Kalau misalnya cari yang lain gimana ya? Tinggal ini saja kan. Misalnya Anda mau cari apa? Kosekan misalnya ya. Kosekan A. Kosekan 45 derajat ya. Itu kan kebalikan dari sin. Kalau sinnya 1 per akar 2, berarti kosekannya berarti akar 2 per 1 gitu. Berarti sama dengan akar 2. Anda mau ambil dari sini juga boleh, ini juga boleh. Ini yang lebih sederhana ya. Tuh, demikian juga sekannya. Sekan 45 derajat berarti kebalikan dari cos kan. Cosnya 1 per akar 2. Ya berarti akar 2 per 1. Berapa? Akar 2. Oke, kemudian kotangannya gimana? Oke, kotangan 45 derajat berarti itu sama dengan kebalikan dari tan 1. Ya 1 per 1 ya 1. Oke, kira cukup. Oke, baik. Selanjutnya kita akan mencari atau menentukan nilai perbandingan trigonometri sudut 60 derajat. Nah, kita menggunakan pendekatan secara geometri, kita gunakan sebuah segitiga sama sisi ya. Misalnya segitiganya adalah segitiga ABC. Di sini A, di sini B, di sini C. Dari titik C ini kita proyeksikan terhadap sisi AB sehingga nanti terbentuklah titik D di sini ya. Hasil proyeksinya di sini dan berarti siku-siku terhadap AB. Kita misalkan panjang sisinya adalah 2A. Berarti nanti AC itu 2A. BC itu juga 2A. AB itu 2A juga. Nah, karena titik D ini membagi AB menjadi dua bagian yang sama, maka berarti AD-nya itu A, BD-nya itu A juga. Besar sudut sebuah segitiga sama sisi itu adalah 60 derajat gitu ya. Oke. Nah, inilah nanti yang akan kita gunakan sebagai patokan bagi kita untuk menentukan nilai perbandingan trigonometri sudut 60 derajat. Oke. Dari sini sudah AD sudah ada sisinya ya. AC juga sudah ada. Yang belum ada apa? CD kan gitu ya. Maka ini kita cari dulu CD-nya menggunakan apa? Terserah kita mau menggunakan Pitagoras juga boleh ya. Berarti nanti AD kuadrat. Gimana ya? AD kuadrat ya. Oke, AD kuadrat. Sorry. Kok AD sih? CD, maaf. CD kuadrat sama dengan CD itu sisi miring atau bukan? Bukan. Karena bukan sisi miring berarti nanti di sini harus dikurang, kan gitu. Apa yang dikurang? Sisi miringnya berarti AC. Kurang apa? Kurang AD. Gitu. Sama dengan AC-nya berapa? 2A. Maka 2A dikuadratkan dikurang AD-nya A dikuadratkan. Berarti ini 2A dikuadratkan 2 kuadrat 4 ya. A kuadrat kurang A kuadrat. Berarti ini sama dengan 3A kuadrat. Itu nilai dari CD kuadrat. Kan gitu. Berarti CD-nya gimana? Berarti CD-nya itu sama dengan akar dari 3A kuadrat. Berarti CD-nya itu sama dengan akar 3A kuadrat. Kalau A kuadrat diakarkan kan berarti A ya. Berarti ini hasilnya adalah A akar 3. Berarti CD-nya adalah A akar 3. Nah, semua sisinya sudah kita dapatkan. Nah, sudah sederhana saja kalau kita mau cari sin cos tangannya kan. Berarti sin 60 derajat itu sama dengan sin demi depan. Berarti A akar 3 per miring. Berapa? 2A. Ya kan gitu ya. Nah, sama-sama dibagi? Boleh. Ini berarti yang tersisa apa? 1 per 2 akar 3. Nah, atau akar 3 per 2. Sama. Cos 60.
Berarti ini sama dengan kosami, samping per miring. Berarti A per 2A. Bagi-bagi, ya berarti 1 per 2. Tan 60 derajat. Ya, tan desa, depan per samping. Berarti A akar 3 per samping. Sampingnya apa? A ya. Oh, sorry. Maaf. Ya, oke. Sederhanakan boleh ya. Berarti ini hasilnya sama dengan akar 3. Nah, kira-kira demikian. Ini sin cos tangannya. Sehingga nanti kalau kebalikannya gimana? Kebalikannya sederhana saja. Tinggal dibalik saja kan. Berarti nanti misalnya kebalikannya sin apa? Kosekan. Berarti kosekan 60 derajat itu sama dengan ini kan akar 3 per 2 ya. Berarti 2 per akar 3 gitu. 2 per akar 3. Kalau mau dirasionalkan berarti ini sama dengan 2 per 3 akar 3 gitu. Cos kebalikannya apa? Sekan. Sekannya berarti 2 per 1 kan? Berarti 2. Demikian juga berarti kotangannya 60 derajat itu sama dengan 1 per akar 3 gitu ya. Berarti ini kalau dirasionalkan berarti 1 per 3 akar 3. Ya. Adapun untuk sudut 30 derajat, ini bisa kita gunakan pendekatan ini juga ya, gambar yang sama. Ini kan gini. Ini 60 derajat, 60 derajat, 60 derajat kan, segitiga sama sisi. Nah, karena ini tadi membagi sama besar sudutnya, ini kan garis baginya ini. Maka di sini berarti 60 bagi 2 kan berarti berapa? 30 ya. Nah, maka dari gambar ini, kita bisa lihat bahwa ini ya dari gambar yang ada itu. Nah, langsung aja. Berarti sin 30 derajat itu kan demi ya, depan per miring. Berarti depannya A, per miringnya apa? 2A. Ini kan miringnya. Ya kan? Per 2A. Berarti hasilnya 1 per 2 gitu. Cosnya gimana? Cosnya berarti cos 30 derajat cos sami, samping. Berarti A akar 3 per miring. Miringnya 2A. A-nya dicoret aja sama-sama dibagi berarti tersisa akar 3 per 2. Kalau mau dituliskan biasanya ditulisnya 1 per 2 akar 3. Itu sama aja ya. Oke, sama. Kemudian tannya gimana? Nah, tan 30 derajat. Berarti tan desa depan per samping berarti A per A akar 3. Sama-sama dibagi A berarti hasilnya 1 per akar 3. Kalau mau dirasionalkan boleh berarti 1 per 3 akar. Nah, kira demikian ya. Kemudian kalau Anda mau cari kebalikannya, misalnya sin, kebalikannya apa? Kosekan ya. Berarti kosekan dari 30 derajat berarti 2 per 1 ya. Berapa itu? 2. Kemudian kebalikannya cos, sekan. Sekan 30 derajat berarti akar 3 per 2. Cosnya, sekannya berarti 2 per akar 3. Atau boleh ditulis 2 per 3 akar 3. Gitu. Kemudian sama untuk kotangannya ya. Berarti kotangan 30 derajat sama dengan akar 3 per 1. Ini sama dengan akar 3. Ya, jadi untuk menentukan nilai perbandingan trigonometri sudut 30 derajat bisa kita gunakan satu gambar yang sama, yaitu gambar untuk menentukan nilai perbandingan trigonometri sudut 60 derajat. Baik, jadi secara ini bisa kita simpulkan, kita bisa bikin tabelnya ya untuk sudut-sudut istimewa ini. Jadi dari 0, 30, 45, 60, 90 ini, sin itu kita mulai dari 0. Jadi sin 0, 0. Sin 30 1 per 2. 45 1 per 2 akar 2. Nanti bisa kita lihat polanya ya. 60 1/2 akar 3. 91. Gitu ya. Kalau cos dimulai dari 1. 30 1 per 2 akar 3. Anda bisa perhatikan polanya. 45 1 per 2 akar 2.
61/2. 90 berapa? Ya, 0. Tan 0 itu 0. Anda bisa gunakan tan itu sin per cos. Jadi sin dibagi cos. 0 bagi 1, 0. 30, nah berarti 1 per akar 3. Ya kan? Atau 1 per 3 akar 3. 45 ini bagi ini. 1. 60 ini dibagi ini. Berarti akar 3. Ya, ini tak terdefinisi. Oke. Saya kira demikian untuk materi kita tentang bagaimana kita menentukan nilai perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa, yakni 60 derajat, 30 derajat, 45 derajat dengan menggunakan pendekatan secara geometri. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.